Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julan Olga dengan NPM 2235106114 dari kelas 6A. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pandangan mengenai mesin translation, yaitu sebuah teknologi yang lagi tren pada saat ini. Mesin translation ini adalah sebuah teknologi yang mampu menerjemahkan sebuah bahasa ke bahasa yang lain secara otomatis. Kenapa sih kita membutuhkan mesin translation? Mesin translation ini sangat dibutuhkan apalagi pada saat ini untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang luar yang tidak kita ketahui bahasanya. Di sini perjalanan sejarah dari mesin translation ini cukup panjang, yaitu dimulai dari Perang Dingin, yaitu antara Rusia dengan Amerika, yang dimana pada saat itu Amerika dan Rusia berlomba-lomba menciptakan teknologi, yang dimana pada saat itu MT ini masih menggunakan teknologi jadul yang dimana pada saat itu menggunakan metode rule based machine translation atau RBMT, yang dimana rule based machine translation ini bekerja secara ditulis oleh ahli bahasa. Prosesnya itu dari analisis morfologi, kemudian menjadi sintaksi, kemudian ditransfer menjadi sintesis. Kelebihan dari rule based machine translation ini dia hasilnya dapat dikontrol dan dijelaskan. Kekurangannya sulit dikembangkan untuk banyak bahasa, juga membutuhkan banyak aturan manual. Setelah itu setelah rule based machine translation, mesin translation berevolusi ke statistical machine translation atau SMT, yang dimana SMT ini menggunakan statistik dari korpus paralel atau teks terjemahan, yang dimana pendekatan paling terkenalnya yaitu ada Parase based CMT. Kelebihan dari SMT ini dia lebih fleksibel dibandingkan RBMT. Tidak membutuhkan aturan linguistik, tapi kekurangannya pada SMT ini kurang memahami struktur bahasa, bisa menghasilkan terjemahan yang tidak alami. Lanjut, mesin translation mengalami evolusi lagi yang dikenal dengan Neural Machine Translation atau NMT. Pada NMT ini dia menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network, khususnya encoder dengan atau decoder arsitektur dengan attention mekanis. NMT ini diperkenalkan secara luas oleh Google Translate pada tahun 2016. Kelebihan dari NMT ini atau Neural Machine Translation ini, dia lebih akurat, mampu memahami konteks kalimat secara keseluruhan. Kekurangannya, dia membutuhkan sumber daya komputasi besar dan data pelatihan yang banyak. Maka dari itu, teknologi MT ini penting dalam mendukung komunikasi global. Perkembangan dari RBMT sampai ke NMT itu dia menunjukkan peningkatan akurasi dan kealamian hasil terjemahan. Meski belum sempurna, MT terus berkembang terutama dengan bantuan AI dan deep learning. Maka dari itu tantangannya harus dihadapi oleh mesin translation ini lebih ke ketepatan konteks dan makna. Mengapa? Pada mesin translation sekarang dia lebih sulit memahami konteks kalimat yang panjang, terus ambigu. Contohnya saja pada kata bank, itu bisa berarti lembaga keuangan atau lebih bisa ke tepi sungai, tergantung konteksnya. Tantangan yang kedua yang harus dihadapi oleh MT ini yaitu mengenai idiom dan ungkapan khusus.
MT masih sulit menerjemahkan idiom atau metafora atau ungkapan lokal secara benar. Misalnya, ada kata break a leg. Seharusnya diterjemahkan sebagai semoga sukses. Ini membuat sistem yang peka terhadap budaya dan ekspresi khas setiap bahasa. Yang terakhir, tantangan yang harus dihadapi oleh mesin translation ini yaitu ada evaluasi ke kualitas terjemahan. Pada saat ini sering mengandalkan matriks otomatis seperti Blue, tapi metrik ini tidak selalu mencerminkan kualitas nyata atau kefasihan bahasa. Ini membuat tantangannya MT ini harus menemukan cara evaluasi yang lebih manusiawi dan kontekstual. Itu saja pandangan saya mengenai MT ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.